Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kita berjumpa kembali dalam acara Tausiah Ramadan, di mana Tausiah Ramadan edisi hari ini Jumat 15 April 2022 akan membahas mengenai puasa Ramadan dan reorientasi makna hidup seorang muslim. Saat ini saya ditemani secara langsung oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Nur Hadi Idris MHI, di mana beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Anuko yang ada di Bondowoso, juga sekaligus sebagai dosen syariah di STAI yang ada di Bondowoso. Al-Maliki. Baik, Bapak Ustadz, hari ini kita membahas mengenai puasa Ramadan dan reorientasi makna hidup seorang muslim. Sebelumnya boleh dijelaskan dan dipaparkan dulu, seperti apa sih yang dimaksud dengan puasa Ramadan dan sekaligus reorientasi makna hidup seorang muslim itu sendiri. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa FTV yang saya hormati, para pemirsa saya dan yang hadir yang juga saya banggakan. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita diberikan Allah nikmat yang tak terhingga, berupa kesehatan zahir batin, sehingga bisa melaksanakan puasa dengan baik. Mudah-mudahan Allah jaga sehat kita. Amin. Dan bisa menyelesaikan puasa kita sampai akhir Ramadan menjadi puasa yang diterima, yang makbulah. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, berbicara tentang Ramadan atau puasa Ramadan, ini adalah satu perintah Allah yang dalam teori fikih itu pasti mengandung misi, pesan atau substansi gitu ya. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan tanpa manfaat. Begitu juga sebaliknya, tidak ada sesuatu yang dari Allah tidak membawa madarat. Karena itu mari kita mencoba menggali substansi dari puasa Ramadan kita laksanakan pada bulan ini. Setidaknya pasca puasa kita akan mengalami satu proses perubahan ya. Baik perubahan pengetahuan, wawasan maupun perubahan pada skala sikap beragama kita. Karena itu di kesempatan saya ingin mencoba menarik satu hikmah dari puasa Ramadan, yakni reorientasi makna hidup seorang muslim, bahwa Ramadan ini pada akhirnya akan bisa merestorasi jiwa seseorang. Pasca puasa akan lebih terarah. Jadi kalau mungkin pernah kita dengar kata orientasi itu kan pengenalan, pemahaman gitu ya. Mengenal kembali, memanau kembali makna kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan momennya pas karena dalam bulan ini dalam beberapa banyak riwayat maupun literatur ilmiah gitu ya, Ramadan tidak sebatas bulan puasa ya, tapi juga bulan tarbiyah, bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan kontemplasi gitu, atau bulan-bulan di mana kita perlu mereduksi atau merestorasi dari mental kita semua. Pertama barangkali perlu dimaklumi ya, bahwa dalam perjalanan kehidupan kita akan bersentuhan dengan berbagai fenomena, bersentuhan dengan berbagai problem atau masalah. Mungkin ada harapan, ada pengaruh dampak dari luar diri kita maupun dari nafsu kita yang kadang-kadang ini mendistorsi atau merubah arah kehidupan kita. Ini kalau kita merujuk kepada beberapa ayat-ayat Al-Quran, paling tidak Allah menciptakan kita dengan dua fungsi utama ya, atau dua tujuan utama dari terciptanya kita selaku hamba Allah. Yang pertama yakni tugas kita sebagai ibadur Rahman atau ibadullah. Di dalam beberapa ayat dijelaskan oleh Allah, di antaranya dalam Az-Zariyat ayat 56 misalnya, Allah berfirman, "Minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin manusia kecuali supaya ia beribadah kepadaku, menghamba kepadaku. Ini tugas pertama manusia.
Yang kedua, Allah memberikan amanah kepada kita sebagai khalifatullah fil ardi, wakil Tuhan di bumi, ya. Wakil Tuhan di dunia, ya. Khalifatullah fil ard. Ini dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 155. Allah berfirman dalam syaitanir rajim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, wakil atau penguasa di muka bumi. Mari kita coba memaknai apa tugas kita yang utama, hidup kita yang pertama, yakni wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishin lahuddin. Kita dicipta Allah semata-mata supaya kita bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Tidak ada misi lain dalam kehidupan kita selain dua misi ini. Misi pertama adalah misi ibadah, kedua misi khalifah, wakil Allah di muka bumi. Yang pertama ibadah, apa ibadah sebenarnya? Jadi kita ini dicipta Allah sebagai satu misi Allah sendiri agar seluruh orientasi hidup kita hanya semata-mata kepada Allah. Taruhlah kalau itu matahari Allah, misalnya kalau kita boleh walaupun tidak mungkin mengibaratkan seperti itu, ya kita satelit yang tidak akan terpisah dari magnet utamanya. Bahkan ruh yang ada di diri kita ini semua adalah ruhullah. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kita harus mengimplementasikan makna ibadah ini dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau menilik dari sisi bahasa, ibadah ini artinya menghinakan diri. Ubudiyah itu menghinakan diri. Ta'abudi itu lebih menciptakan posisi kita lebih rendah di hadapan Allah. Maka konsep ibadah adalah penghambaan diri kita kepada Allah, di mana kita ini sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya ibarat sebuah butiran debu, hanya ibarat sebuah benda-benda hina, ya, yang menjadi utuh, menjadi bernilai, menjadi punya makna ketika Allah memberikan makna itu kepada kita. Karena itu posisi pertama kita adalah sebagai ibadullah, orang yang rendah di hadapan Allah dan sangat butuh menghamba kepada Allah, butuh segala aspek kita gantungkan kepada Allah. Ini aspek ibadah. Kalau secara teori ibadah kan ada dua macam, ya. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini adalah ibadah yang secara kaifiyah, tata cara, waktu, kemudian talafuznya itu sudah dicontoh langsung oleh Rasulullah. Seperti salat, misalnya puasa, wudhu, haji, dan sebagainya. Ini yang sudah pakem, tidak bisa dirubah, tidak bisa diinterpretasi yang tidak. Itu yang mahdhah. Yang kedua ada ibadah ghairu mahdhah, di mana implementasinya itu sangat luas. Yang penting setiap kegiatan yang mencerminkan kesolehan, yang bermanfaat baik kepada diri kita, kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada alam secara umum, itu selama itu bernilai positif dan diniati karena Allah, itu sudah berdimensi ibadah. Namanya ibadah ghairu mahdhah. Karena itu setelah berproses panjang mungkin dalam tatanan kehidupan modern terutama, ya, bersentuhan dengan media sosial dan perkembangan kemajuan zaman, kadang-kadang kita menjadi lupa bahwa hidup kita ini untuk apa sih sebenarnya. Ya. Kita lupa pada substansi dari esensi kehidupan kita yang sesungguhnya. Seringkali kita terjebak pada hal-hal yang rendah atau yang sementara gitu, ya. Taruh misalnya, andai kata kita punya visi visioner, punya visi ubudiyah sebagaimana misi Allah menciptakan kita, maka tidak ada yang akan salah arah gitu, ya. Taruh pertama misalnya kalau kita bekerja, tentu kita memerlukan penghasilan. Di situ kita butuh uang, butuh harta gitu. Untuk apa harta kita ini sesungguhnya? Maka sebagai hamba yang berpunya visi ubudiyah tadi, maka seluruh harta kita adalah untuk kepentingan ibadah lillah, li ibadah lillah, dita'abbudi lillah gitu. Ini kadang kita putus di sini. Kadang kita punya fasilitas mewah misalnya,
Nah, kita lupa fasilitas itu tidak hanya sampai di situ, tapi ada yang lebih penting dari fasilitas yang ada adalah untuk kepentingan ibadah. Apakah secara langsung untuk menghamba pada Allah, atau misalnya melalui khidmat, melayani kepada masyarakat di sekitar kita, fuqara masakin, kolega, sahabat, sepanjang itu bernilai, bermanfaat, membawa nilai-nilai kesalehan, maka itu juga termasuk ibadah. Ya, media sosial misalnya, ini ada, misalnya kita punya media sosial ya, kayak hari-hari ini ya, ada HP, ada dan sebagainya lah, yang menjadi dunia nyata kita hari ini. Ini sebenarnya sangat berpotensi untuk menjadi media ibadah, media dakwah, media pembelajaran, media menyampaikan pesan-pesan positif, media untuk bekerja yang nanti akan menghasilkan hal yang positif. Tapi kadang kita terjebak selesai di alat ini. Ingin punya HP, selesai di HP. Ingin punya mobil, selesai di HP, menikmati mobil saja. Ingin punya rumah, selesai di rumah. Gitu. Ingin punya anak keturunan, sampai di situ saja. Ini yang saya kira disorientasi, gitu ya. Disorientasi. Ada semacam kesalahan berpikir ya, bahwa semua yang ada ini sebenarnya adalah satu wasilah, satu sarana untuk penghambaan kepada Allah. Gitu. Ya, karena tidak mungkin kita menghamba secara optimal tanpa dukungan hal yang bersifat pragmatis. Mau sholat kita butuh sajadah, kita butuh tempat sholat, kita butuh air, butuh penerangan, yang itu juga memerlukan biaya. Kita haji butuh penerbangan, butuh pesawat, butuh hotel, butuh keamanan, itu juga memerlukan biaya. Nah, biaya ini yang sebenarnya kalau kita sadar, semuanya sesungguhnya adalah bisa diorientasikan untuk kepentingan penghambaan kepada Allah. Ini yang tadi saya maksudkan mereorientasi. Jadi kalau tadi sudah terjebak pada kesalahan pemahaman terhadap kehidupan kita, itu namanya disorientasi. Salah paham, salah persepsi, salah mengenal diri kita. Karena itu di Ramadan yang tadi disebut sebagai bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan kontemplasi, mari kita orientasikan lagi bahwa hidup ini untuk ibadah. Bahkan waktu yang Allah berikan kepada kita, ini juga sebenarnya adalah sarana untuk ibadah. Kalau guru-guru kita terdahulu ada semacam ikhtiar, hidup ini sesungguhnya hanya menunggu ibadah ke ibadah. Gitu. Kalau kita hari ini misalnya setelah sholat asar tadi ya, maka waktu yang kita miliki hanya nunggu waktu maghrib. Sambil nunggu, ya kita online, kita bekerja, kita istirahat, kita bersua dengan kolega kita. Itu hanya waktu tambahan. Tapi waktu utama kita adalah menunggu waktu maghrib. Begitu maghrib kita nunggu waktu isya. Nawaitu, saya niat menunggu waktu isya. Maka waktu yang ada ini semua bernilai ibadah. Ada apapun isinya, sepanjang tidak mungkarat atau maksiat kepada Allah. Ini saya kira pentingnya bulan Ramadan sebagai bulan muhasabah, sebagai bulan riyadhah, bulan latihan ke mental kita ya, kejiwaan kita, bagaimana kita bisa merefleksikan Ramadan sebagai satu momentum untuk mengarahkan kembali hidup kita ya, mengorientasikan kembali cita-cita besar dari kehidupan seorang muslim, yaitu menjadi hamba Allah yang baik, yang muttaqin. Terus yang kedua, tadi kita diamati Allah sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah, wakil Allah di muka bumi. Allah punya sifat-sifat yang sangat mulia, yang sangat agung. Ya. Dan sifat-sifat itu telah diinternalisasikan dalam diri kita semua. Allah punya sifat Rahman, pengasih. Ya. Punya sifat Ar-Rahim, penyayang. Punya sifat misalnya Jud, pemurah. Punya sifat al-ilm, berilmu. Maka tugas kekhalifahan kita ini tidak mungkin bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa menginternalisasi sifat-sifat Allah. Misalnya sifat al-ilm, keilmuan. Bahwa kita bisa menjadi khalifah yang baik, menjadi pengelola kehidupan, pengelola misalnya seluruh potensi alam, itu hanya dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu itu tidak akan bisa dilaksanakan. Oleh karena itu
kita wajib belajar dalam konteks sebagai khalifatullah fil ard. Kalau kita bodoh, tidak punya pengetahuan, bagaimana mungkin bisa menerjemahkan tugas kekhalifahan dengan sebaik-baiknya. Taruh misalnya dalam surah Al-Isra itu ada redaksi seperti ini ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak akan pernah menciptakan yang ada ini secara sia-sia, secara percuma. Artinya apa? Setiap benda-benda sekitar kita, apakah benda itu sangat berkualitas, bahkan yang hina sekalipun, itu bisa punya manfaat, ya, punya kemaslahatan, kebaikan. Ya. Bahwa contoh kecil ya, sekitar kita ada nyamuk. Apa nyamuk itu? Nyamuk adalah penyakit. Bahkan bisa membuat orang sengsara karena nyamuk, gitu ya. Bahkan Fir'aun konon matinya karena hanya semut masuk di telinganya. Orang yang hebat, yang dikalahkan oleh kekuatan hebat, tapi justru kalian kecil saja. Nah, kita melihat sebagai sebuah kehinaan, keburukan sebagai penyakit. Tapi bagi hamba yang berilmu, yang punya visi khalifatul fil ardi, itu punya manfaat, punya fungsi, punya esensi. Sehingga dengan adanya nyamuk misalnya ya, lahir orang yang pada tingkat pemikiran sederhana ya, bisa bikin sapu. Sapu bisa diproduksi skala besar menjadi bernilai ekonomi, nilai ibadah, bernilai ya fungsional gitu ya. Untuk yang lebih canggih lagi mungkin bisa menciptakan pabrik obat nyamuk misalnya, yang itu bisa mendatangkan manfaat yang begitu sangat luar biasa. Nyamuk itu melahirkan kreativitas hamba Allah, menjadi pengusaha, menjadi miliarder, menjadi orang yang sukses dari makhluk kecil yang namanya nyamuk. Kalau nyamuk saja bisa mengantarkan pada sebuah kenyataan yang sangat besar, pada prestasi yang prestisius, bagaimana dengan benda-benda lain yang sangat memang secara esensial sudah sangat bernilai, sudah berarti, gitu ya. Karena itu kekhilafan kita ini harus ditopang oleh modal-modal penting, pengetahuan, ilmu, gitu. Dan ditopang oleh sifat-sifat yang baik, sifat-sifat rahmaniyah, kasih sayang, gitu. Kalau tidak ditopang oleh sifat-sifat seperti ini, maka kemudian akan terjadi kontraproduktif, anomali, gitu. Sukses tapi berbahaya, gitu. Berilmu tapi membahayakan orang lain. Ilmu tidak untuk kemaslahatan, tapi untuk justru menciptakan kerusakan. Jadi saya kira ini yang mungkin perlu saya luruskan dari ketika terjadi orientasi pada setiap muslim, bahwa kita ini diciptakan Allah sebagai hamba Allah, misi utama sebagai hamba, dan yang kedua adalah sebagai khalifatullah yang harus dibekali dengan pengetahuan, dibekali sikap, dibekali dengan kompetensi untuk bisa menjadi khalifah Allah yang baik di muka bumi. Barangkali ini baik. Kita bantu. Baik, pemirsa, tadi di segmen pertama dalam program Tausiah Ramadan sudah dipaparkan secara detail dan jelas mengenai puasa Ramadan dan juga reorientasi makna hidup seorang muslim. Dan Bapak Ustadz, kita akan membuka sesi tanya jawab ya bagi pemirsa di rumah yang mau mengajukan pertanyaan mengenai puasa Ramadan maupun reorientasi makna hidup seorang muslim. Kami tunggu melalui WhatsApp di nomor 0812 83554553. Silakan bagi pemirsa yang memiliki pertanyaan atau ingin mengajukan pertanyaan terkait dengan tema yang dibahas pada Tausiah Ramadan di segmen pertama pada sore hari ini. Di nomor 0812 83554553 melalui pesan WhatsApp. Dan pemirsa, kita harus jeda sejenak. Tausiah Ramadan akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.